Sampai aku mendengar dokter berkata, aku harus menggugurkan bayiku sendiri. Saat itu juga sang presiden direktur tak bisa menahan diri lagi. Ia segera memerintahkan orang untuk mengemudi menuju rumah sakit. Namun semua ini bermula dari sebulan yang lalu. Hari itu aku pergi wawancara di pabrik elektronik. Tanpa sengaja aku ditarik oleh asisten presdir untuk ikut serta dalam seleksi calon istri presdir. Ternyata presdir itu terlahir tak bisa memiliki anak ibunya yang cemas luar biasa. Diam-diam mencampur obat ke dalam air minumnya. Berniat membuatnya tidur dengan seorang wanita malam itu. Aku merasa ada yang tidak beres dan ingin pergi. Tapi asistennya menahanku, memohon agar aku membantu presdir menetralisir efek obat. Katanya berapapun, uang yang kuminta akan dipenuhi. Saat itu aku hanya ingin menabung agar bisa lanjut sekolah. Setelah ragu lama, aku akhirnya setuju. Begitulah aku dan presdir terjerat satu sama lain. Tak kusangka sebulan kemudian, aku mulai bekerja di pabrik. Tiba merasa mual dan muntah. Pergi ke ruang medis untuk periksa. Dokter mengatakan aku sudah hamil 1 bulan. Aku terdiam di tempat. Sementara di sisi lain presdir telah membeli pabrik tempatku bekerja. Mendengar dari asisten bahwa aku bekerja di sana, ia hanya tersenyum dingin. Sama sekali tak peduli. Karena malam itu aku pernah meminta $1 juta. Ia salah paham, mengira aku hanya mengejar uang. Jadi aku ada atau tidak di sana. Presdir sama sekali tidak peduli. Tak lama tibalah hari presdir datang meninjau pabrik. Semua orang membicarakannya. Si wanita licik penuh percaya diri, berharap bisa merebut hati presdir. Sedangkan aku hanya melihat punggungnya, tanpa sadar bahwa dia adalah orang itu. Untuk menilai kinerja karyawan, presdir sengaja mengadakan tes. Dari sekian banyak lembar jawaban, hanya punyaku yang menonjol, bahkan mengalahkan banyak pimpinan tingkat menengah. Melihat namaku, ia memerintahkan asisten memanggilku, berniat menemuiku secara langsung. Namun ia tak tahu, saat itu aku sedang dibuli karena hamil di luar nikah. Si wanita licik hampir menamparku. Untung kepala pabrik datang menghentikan, mengatakan presdir ingin menemuiku. Wanita licik itu langsung panik, takut aku mengadu setelah bertemu presdir. Ia pun menyuruh orang mengikatku dan menyembunyikan di bawah meja. Lalu ia maju pura-pura mengaku bahwa lembar ujian itu miliknya. Presdir menatapnya. Wajahnya tampak kecewa, tanpa berkata apa-apa. Ia berbalik pergi dari pabrik. Di waktu yang sama ibu presdir yang cemas soal jodoh anaknya membawa suplemen ke rumah sakit. Asisten berusaha menghentikan tapi gagal. Tak disangka asisten justru bertemu denganku di depan rumah sakit. Melihatku keluar dari bagian kebidanan, ia langsung sadar. Segera memberitahu ibu presdir bahwa akulah wanita yang bersama presdir malam itu. Dan kemungkinan besar, aku sudah hamil anak presdir. Ibu presdir sangat gembira mendengarnya, seolah melihat harapan akan punya cucu. Ia langsung menelepon rumah sakit, meminta tahu semua. Setelah kembali ke pabrik, aku menemukan barang-barangku sudah dibuang berantakan oleh wanita licik itu. Aku marah dan menegurnya, tapi anak buahnya malah menahanku dan memukuliku. Sementara itu, dokter sudah menyelesaikan tes DNA. Hasilnya menunjukkan bahwa bayi di kandunganku memang anak presdir. Ibu presdir sangat gembira, namun presdir tetap berwajah dingin, masih mengira aku wanita tamak. Sampai dokter memberinya dataku, barulah ia terkejut. Ternyata aku adalah gadis yang mendapat nilai sempurna dalam ujian. Setelah mendengar dokter bilang